Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muslim yang beriman, bertemu lagi bersama dengan saya Rizky Nurhidayah. Dan kali ini Rizky akan menceritakan kisah tentang Haizum, kuda perang malaikat Jibril saat membantu pasukan muslim di perang Badar. Dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 123 sampai 126, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang peristiwa perang Badar. Dan sungguh Allah telah menolong kamu dalam perang Badar, padahal kamu dalam keadaan lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah agar kamu mensyukurinya. Ingatlah ketika engkau Muhammad mengatakan kepada orang-orang beriman, apakah tidak cukup bagimu bahwa Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Ya, cukup. Jika kamu bersabar dan bertakwa ketika mereka datang menyerang kamu dengan tiba-tiba, niscaya Allah menolongmu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Dan Allah tidak menjanjikannya pemberian bala bantuan itu, melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu, dan agar hatimu tenang karenanya. Dan tidak ada kemenangan itu selain dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Quran Surat Ali Imran ayat 123 sampai 126. Perang Badar diriwayatkan tidak memakan waktu lama, sobat. Hanya butuh waktu sekitar 2 jam bagi pasukan muslim untuk menghancurkan pertahanan tentara kafir Quraisy. Segala kekacauan yang terjadi tersebut dimanfaatkan untuk memenangkan perang. Setelah perang Badar usai, Nabi Muhammad SAW mengucapkan hal yang sangat penting dalam perjalanan pulang. Wahai kaumku, kita baru saja kembali dari jihad kecil atau perang Badar dan menuju jihad besar. Mendengar hal itu, para sahabat pun langsung terheran-heran, sebab perang Badar yang sangat menentukan nasib kaum muslimin hanya dianggap oleh Nabi Muhammad SAW sebagai jihad kecil. Para sahabat pun bertanya, apakah jihad yang lebih besar dari perang Badar itu, wahai Rasulullah? Jihad melawan hawa nafsu, jawab Nabi Muhammad SAW. Menurut Rasulullah SAW, melawan segala hawa nafsu adalah hakikat dari jihad yang sebenarnya. Oleh sebab itu, salah satu hikmah dari perang Badar di bulan Ramadan adalah semangat berjihad melawan hawa nafsu. Meskipun demikian, saat terjadi perang Badar, terdapat rukhsah atau keringanan bagi kaum muslimin untuk tidak melakukan puasa. Hal ini disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Kami berperang bersama Rasulullah SAW. Di antara kami ada yang berpuasa, namun ada pula yang berbuka. Orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka. Sebaliknya, orang yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa. Hadis riwayat Ibnu Mulakin. Perang Badar tercatat dalam sejarah agama Islam yang berkisah tentang perang antara umat muslim melawan pasukan Quraisy. Tercatat perang ini berhasil dimenangkan oleh kaum muslimin yang pada saat itu dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW dengan hanya membawa 313 orang. Sedangkan pasukan Quraisy yaitu sebanyak 1.000 orang. Sebelum pertempuran ini, di antara akhir tahun 623 dan awal tahun 624, umat Islam dan Mekah terlibat dalam beberapa konflik bersenjata kecil. Dan konflik bersenjata ini semakin sering terjadi. Meskipun demikian, pertempuran Badar adalah pertempuran skala besar pertama yang terjadi antara kedua kekuatan tersebut. Nabi Muhammad yang memimpin pasukan kecil untuk menangkap kafilah Quraisy yang baru saja kembali dari Syam ketika itu dikejutkan oleh kehadiran pasukan Quraisy yang jauh lebih besar. Maju melawan posisi pertahanan musuh yang kuat, pasukan Nabi Muhammad yang sangat disiplin berhasil menghancurkan garis pertahanan
dan membunuh beberapa pemimpin kunci Quraisy termasuk Abu Jahal alias Amr bin Hisham. Pada saat perang Badar, Rasulullah SAW mengangkat Ibnu Ummi Maktum menjadi wakil beliau di Madinah. Namun setibanya di Arauhah, beliau menyuruh Abu Lubabah bin Abu Munzir agar kembali ke Madinah dan menggantikan posisi Ibnu Ummi Maktum sebagai wakil beliau. Bendera komando tertinggi yang berwarna putih diserahkan kepada Mus'ab bin Umair Al-Quraisy Al-Abdari. Pasukan kaum muslimin dibagi menjadi 2 batalion. Batalion Muhajirin, benderanya diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Batalion Ansar, benderanya diserahkan kepada Sa'ad bin Mu'adz. Sementara itu, komando sayap kanan diserahkan kepada Az-Zubair bin Al-Awam dan sayap kiri diserahkan kepada Al-Miqdad bin Amr. Karena hanya mereka berdua yang naik kuda dalam pasukan itu, sementara titik pertahanan garis belakang diserahkan kepada Qais bin Sasaha. Komando tertinggi berada di tangan Rasulullah SAW. Perang Badar dilatar belakangi oleh kebencian keluarga Bani Hashim dan pemimpin suku Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW dan aktivitas dakwahnya yang dilakukan setelah menerima wahyu pada usia 40 tahun. Setelah kematian Abu Thalib pada tahun 619 Masehi, kepemimpinan Bani Hashim diteruskan pada Amr bin Hisham atau Abu Jahal yang merupakan salah satu musuh Nabi Muhammad SAW. Selain itu, Perang Badar adalah suatu perlawanan yang dilakukan oleh umat muslim di kota Mekah dan Madinah. Hal ini merupakan respon dari perlakuan teror dan tindakan semena-mena yang dilakukan oleh kaum Quraisy kepada para umat muslim. Kaum Quraisy takut nantinya umat muslim akan menguasai kota Mekah maupun Madinah yang kaya dan menjadi pusat perdagangan. Nah, sobat, kira-kira pelajaran apa saja dari kisah Perang Badar ini? Pelajaran yang pertama, balasan kejahatan adalah sepadan dengannya. Orang-orang Quraisy memusuhi dan menyiksa orang mukmin, baik dari agama, harta, keluarga, dan tempat tinggalnya. Hingga Rasulullah SAW dan sahabat pun harus berpindah dari tanah air dan keluarga mereka. Oleh karena itu, mencegat unta mereka dan berusaha untuk menguasai apa yang ada pada unta-unta tersebut berupa harta merupakan suatu hal yang dibolehkan, adil, dan bukanlah suatu tindakan kezaliman. Selain itu, sobat, kaum muslimin dalam kondisi berperang dengan orang-orang kafir Quraisy. Selain itu, mengambil harta rampasan adalah sesuatu yang dibolehkan. Selain karena masih ada sebab khusus dan umum, karena tahun ini merupakan tahun terakhir orang muslim dibolehkan keluar untuk merampas unta dan harta kafir Quraisy. Kedua, kaum muslimin keluar dengan maksud merampas harta orang kafir yang dibawa unta, dan yang keluar untuk melaksanakan ujian ini hanya berjumlah 70 orang dengan senjata biasa. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki yang lebih mulia dari itu, agar Islam lebih berpengaruh dan untuk mengalahkan orang-orang kafir, menegakkan kebenaran dan menghancurkan orang kafir lebih mulia daripada hanya sekedar memeras kafilah pedagang yang membawa harta orang-orang kafir. Sekalipun ini juga merupakan hal yang baik. Ketiga, Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib, dan Marsad bin Abi Marsad Al-Ghanawi saling bergantian menaiki kuda. Ketika sampai giliran Rasulullah SAW untuk berjalan, keduanya berkata, "Wahai Rasulullah, biarkan kami saja yang berjalan." Beliau menjawab, "Kalian berdua tidak lebih kuat dariku, dan saya tidak membutuhkan upah dari kalian." Begitulah sobat, Rasulullah SAW bersikap kepada kedua sahabatnya dengan penuh keadilan dan kasih sayang. Dengan kedudukannya sebagai Rasul, beliau tidak sombong diri dari kedua sahabatnya dengan menaiki tunggangan dan membiarkan keduanya berjalan. Namun beliau ikut bersama dalam menanggung kesusahan dan keletihan. Keempat, orang-orang muslim dan Rasulullah SAW keluar untuk mencegat kafilah dagang Abu Sufyan
Kemudian turunlah firman Allah, surat Al-Anfal ayat 5-8. Allah lebih memilih agar kaum muslimin berperang agar menampakkan kekuatan orang-orang muslim kepada orang-orang kafir, mengalahkan mereka dan memproklamasikan agamanya dan meninggikan namanya. Allah yang mengatur urusan hambanya, walaupun hamba menginginkan selain itu. Kelima, dalam perjalanan, Hudzaifah dan ayahnya Husain menjumpai Rasulullah SAW. Hudzaifah berkata, "Tidak ada yang menghalangiku untuk ikut berperang Badar. Hanya saja orang-orang kafir Quraisy ingin menjebak kami." Mereka berkata, "Apakah kalian menginginkan Muhammad?" Maka kami menjawab, "Tidak, kami tidak menginginkannya. Kami mau menuju Madinah." Kemudian berperang bersama mereka. Kemudian kami pun menghadap Rasulullah SAW. Lalu beliau berkata kepadanya, "Ikutlah bersama kami, batalkan sumpah dengan mereka dan kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala." Hadis riwayat Muslim. Nah, sobat, terjadinya perang Badar yang dibahas dalam video sebelum mengenai pertolongan Allah melalui malaikat Jibril dan pasukannya. Jibril begitu gagah membantu pasukan muslimin memerangi pasukan Quraisy bersama kudanya bernama Haizum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu Dia mengabulkannya bagimu seraya berfirman, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu berupa 1000 malaikat yang datang berturut-turut." Quran surat Al-Anfal ayat 9. Haizum dikenal sebagai nama kuda perang milik malaikat Jibril alaihissalam. Dalam Islam, Jibril dikenal sebagai pemimpin dari segala malaikat. Haizum juga beberapa kali pernah diungkapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satunya, Nabi pernah berkata, "Bergembiralah wahai Abu Bakar, pertolongan Allah telah datang. Ini adalah Jibril yang sedang memegang kendali tunggangannya di atas gulungan-gulungan debu." Dalam perang Badar, dikisahkan Haizum turun untuk membantu pasukan muslim. Perang Badar sendiri dikenal sebagai perang antara hidup dan mati kaum muslimin. Jika pasukan Rasulullah SAW kalah, Islam akan mati dan tidak lagi mampu menyebarkan syiarnya. Namun jika menang, hasil pertempuran ini akan menjadi motivasi yang besar dan akan terus bangkit untuk menyebarkan ajaran Rasulullah di Mekah, Madinah, dan seluruh dunia. Di tengah perang antara 300 umat Islam dengan 1000 kaum kafir, Rasulullah berdoa hingga bercucuran air mata untuk meminta bantuan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan bantuannya untuk umat. Allah menurunkan rombongan tentara berpakaian serba hijau yang mana itu adalah malaikat. Allah dalam Quran surat Al-Anfal berfirman, "Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut." Rasul pun bersabda, kaum muslimin pun bertempur hebat dibantu oleh para malaikat. Abdullah bin Abbas menceritakan, tatkala seseorang dari kaum muslimin dengan semangat mengejar seseorang dari kaum musyrikin yang berada di hadapannya, tiba-tiba dia mendengar pukulan cemeti di atasnya dan suara penunggang kuda yang berteriak, "Majulah wahai Haizum!" Seketika dia melihat ke arah orang musyrik yang berada di hadapannya tadi, dan didapatannya tersungkur dalam posisi terlentang. Lalu dia melihatnya sedang keadaan hidungnya telah ditindik dan wajahnya telah terbelah seperti kena pukulan cemeti dan seluruhnya menghijau. Karenanya seorang dari Ansar tadi datang kepada Rasulullah untuk menceritakan tentang hal itu. Maka beliau pun berkata, "Benar yang engkau katakan, itu adalah sebagian dari bala bantuan dari langit ketiga." Abu Daud Al-Mazini pun berkata, "Sesungguhnya aku mengikuti seorang laki-laki dari kaum musyrikin untuk memenggalnya. Namun tiba-tiba kepalanya sudah terlebih dahulu jatuh ke tanah sebelum pedangku menebasnya. Maka sadarlah aku bahwa ada orang lain yang telah membantunya." Seorang Ansar lantas datang membawa tawanan bernama Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Al-Abbas berkata, "Demi Allah,
Bukan orang ini yang tadi menawanku. Tadi aku ditawan oleh seorang laki-laki tinggi yang berwajah tampan dengan menunggang seekor kuda yang gagah. Dan aku tidak pernah melihat dia di tengah-tengah mereka ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadiahkan seekor kuda gagah perkasa kepada Jibril alaihissalam untuk menjadi tunggangannya di medan perang Badar. Kuda ini memiliki kelebihan yang luar biasa berbanding kuda biasa. Subhanallah, kisah yang sangat menginspirasi ya sobat. Semoga dari kisah ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sekian dari Rizky pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.